Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatus Salma Afia dengan NIM 22030961118. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan sedikit membahas mengenal Imam Al-Ghazali dalam perkembangan fikih. Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lahir di kota Tus pada pertengahan abad ke-5 Hijriah. Ia memiliki gelar Hujjatul Islam atau bukti kebenaran agama Islam, dan Zayuddin yang berarti perhiasan agama. Ayah Al-Ghazali adalah seorang yang warok, bekerja sebagai pemintal dan penjual wol. Ia selalu mendatangi tokoh agama dan ahli fikih berbagai majelis. Ayahnya berwasiat kepada teman dekatnya, yakni seorang ahli sufi, untuk mendidik dan membesarkan anaknya, si Al-Ghazali tersebut. Al-Ghazali lalu melanjutkan sekolahnya ke Tus. Ia belajar ilmu fikih dengan seorang ulama, Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani At-Tusi. Lalu ia melanjutkan sekolahnya ke Jurjani untuk belajar kepada Al-Imam Al-Lamah Abu Nasr Al-Ismaili. Di Al-Jurjani ini, Al-Ghazali mulai menulis buku-buku yang diajarkan gurunya. Ia sendiri menulis tentang komentar ilmu fikih. Namun, ilmu yang dimiliki dari kota Tus ini tidak mencukupi, lalu dia pindah ke Naisabur. Ia belajar ilmu tentang mazhab-mazhab fikih, ilmu kalam, ilmu usul, filsafat, logika, dan ilmu agama lainnya. Kepada siapa? Imam Al-Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini. Kemudian ia pindah ke Mu'akkah untuk menghadiri majelis yang diadakan oleh Nizamul Muluk, Perdana Daulah Bani Saljuk. Di Baghdad inilah Al-Ghazali mendapat pangkat, jabatan, kehormatan, dan kekayaan, sampai ia diundang oleh Khalifah Abbasiyah, yakni Khalifah Al-Muqtadi bin Amirillah. Selain mengajar di perguruan Nizamiyah, ia juga aktif menyelenggarakan perdebatan-perdebatan terhadap paham berbagai golongan yang berkembang itu. Ternyata kegiatan perdebatan ini tidak memuaskan dia. Lalu ia melepaskan jabatannya, meninggalkan Baghdad, menuju Syria Palestina, menuju ke Mekah mencari kebenaran hakiki di akhir hidupnya. Tak lama kemudian, ia menghembuskan nafas terakhirnya di Tus tanggal 14 Jumadil Akhir 506 Hijriah dalam usia 55 tahun dengan banyak sekali meninggalkan karya. Selanjutnya, hubungan fikih dengan tasawuf. Al-Ghazali ini merupakan ulama besar yang sanggup menyusun kompromi antara syariat dan hakikat atau tasawuf menjadi bangunan baru yang cukup memuaskan kedua belah pihak, baik dari kalangan syar'i maupun sufi. Al-Ghazali ini mengikat tasawuf dengan dalil-dalil wahyu dari Al-Quran dan hadis. Menurutnya, tasawuf dan hukum harus dikaitkan dengan kehidupan spiritual sehingga terjadi pertautan yang erat. Fungsi hukum sendiri ini adalah mengatur hubungan antar manusia, sedangkan fungsi spiritual adalah mendisiplinkan seorang faqih, menyucikan jiwa, mempersiapkan jiwa menuju sesuatu pencerahan yang lebih tinggi. Dalam sejarah antara tasawuf dan fikih berujung pada satu sintesis yang manis, bahwa hubungan antara keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Selanjutnya, ada pengaruh tasawuf dalam fikih Imam Al-Ghazali. Pengaruh tasawuf terhadap fikih sofistiknya Al-Ghazali ini dimulai dari pengertian tasawuf sendiri yang bermakna penyucian jiwa, kebersihan hati. Kemudian Al-Ghazali memperkenalkan istilah ilmu asral atau ilmu batin dari setiap ilmu yang lahir. Usaha yang dilakukan Al-Ghazali dalam memadukan tasawuf dengan fikih adalah dengan membersihkan tasawuf yang dulunya dipandang telah menyebabkan kegelisahan umat, yakni tasawuf yang telah tercampuri filsafat. Namun kemudian ia meluruskannya. Al-Ghazali meluruskan sehingga tasawuf ini mempunyai posisi yang terhormat dalam pandangan kaum muslimin. Usaha lainnya adalah Al-Ghazali menempatkan kedudukan ilmu fikih ke dalam citra yang lebih baik dan fungsional. Ini dilakukan untuk mengarahkan kehidupan pribadi masyarakat menuju sasaran yang sebenarnya dari ilmu fikih, yakni menegakkan kemaslahatan duniawi sebagai sarana untuk meraih kemaslahatan ukhrawi. Dengan demikian, fikih sofistik Al-Ghazali adalah fikih yang bernuansa lahir dan juga batin. Kemudian ada karakteristik fikih Al-Ghazali. Dalam pemikiran Al-Ghazali di bidang fikih, istilah fikih ini banyak membahas tentang pengetahuan mengenai fatwa-fatwa, dalil-dalil, dan juga pendapat yang berhubungan dengan fatwa-fatwa tersebut. Padahal istilah fikih pada zaman dulu itu masih bersifat umum, mencakup pengetahuan tentang jalan menuju akhirat, pengetahuan bahaya nafsu, penilaian rasa takut, dan lain-lain. Nah, karakteristik fikih sofistik Al-Ghazali ini terdapat beberapa uraian. Yang pertama, pandangan Al-Ghazali mengenai fikih ini bersifat umum, mencakup 3 ajaran, yakni akidah, syariah, dan juga akhlak. Yang kedua, karakteristiknya adalah
Menurut Al-Ghazali, hukum fikih itu tidak boleh terpisah dari nilai-nilai kehormatan. Yang ketiga, karakteristiknya adalah sistematika fikihnya Al-Ghazali ini yang unik adalah terdapat bahasan tasawuf sendiri yang berkaitan dengan penjelasan Al-Quran. Dan yang keempat, dari metodologi fikih sofistiknya Al-Ghazali ini tidak hanya menggunakan metode ijtihad, namun juga memasukkan metode tasawuf dalam metode fikihnya Al-Ghazali. Dan yang terakhir, karakteristiknya adalah tujuan fikih yang dicapai Al-Ghazali ini selain meraih kesalahan suatu hukum, mencari kesalahan suatu hukum halal, haram, sunnah, makruh, juga sebagai untuk kemaslahatan akhirat gitu. Kemudian yang selanjutnya ada metodologi fikih sofistik Al-Ghazali. Metodologi fikih sofistik Al-Ghazali ini tidak lepas dari pemikiran metode kitab Ihya. Ada 3, Al-Aqliyatul Syariah, Al-Aqliyatul Falsafah, dan Al-Aqliyatul Syufiyah. Yang pertama, Al-Aqliyatul Syariah. Ini didasarkan pada nas Al-Quran, hadis, tabi'in, tabi'id, madhab, pendapat ulama, takwil, dan lain-lain. Dasar hukum usul fikih Al-Ghazali ini tidak jauh beda dan tetap mengikuti Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua adalah Al-Aqliyatul Falsafah. Ini segala sesuatu itu dilihat dengan mata hati, hukum logika dan pemikiran. Kemudian yang ketiga, Al-Aqliyatul As-Sufah. Ini bagaimana proses pencapaian menuju kebahagiaan akhirat dengan takwa. Kalau yang ketiga ini itu seperti menahan diri dari ikatan hati dunia, meninggalkan segala ikatan hati dunia dan kembali ke Yang Maha Esa. Kemudian selain ketiga tersebut, motivasi yang mengarahkan Al-Ghazali untuk berpikir sofistik ini adalah bahwa semua ilmu itu harus sampai ke hati. Nah, bagaimana ilmu itu sampai ke hati? Itu dapat dilalui tanpa sadar, terkadang pula dapat dicapai dengan usaha istidlal atau belajar. Yang dicapai melalui istidlal dan belajar ini ada 2 metode. Yang pertama, ilham, sesuatu yang dihasilkan tanpa melalui usaha dengan cara istidlal. Yang kedua, al-i'tibar, al-istibsyar, sesuatu yang dihasilkan dengan jalan usaha melalui jalan istidlal. Metode fikih sofistik Al-Ghazali ini dalam menafsirkan Al-Quran utamanya ini berpijak pada kesucian batin yang melahirkan ilmu mukasyafat untuk menyingkap makna batin Al-Quran. Mukasyafat, kasyaf itu merupakan alat dalam menafsirkan Al-Quran, sehingga dengan alat tersebut dapat memudahkan untuk memaknai makna-makna Al-Quran. Kemudian mukasyafat sendiri itu apa sih? Mukasyafat itu merupakan nur yang muncul dalam hati seorang yang bersih. Jika hati seorang bersih, suci, maka akan mudah berbagai pengetahuan untuk masuk ke dalam hatinya. Nah, makna ayat Al-Quran ini sangat luas bagi orang yang memiliki wawasan luas. Al-Quran memiliki makna lahir dan juga batin. Oleh karena itu, pengetahuan tentang makna Al-Quran didapat lewat isyarat suci. Jadi dapat dibawahi bahwa metode fikih sofistik Al-Ghazali dalam menafsirkan Al-Quran ini tidak hanya menandarkan pada makna Al-Quran, namun juga bergantung pada kesucian diri. Kemudian ada contoh-contoh fikih sofistik Al-Ghazali. Masalah yang tengah dikaji dalam penelitian yaitu tumbuhnya percampuran antara ilmu-ilmu yang tidak terpuji dan ilmu syariat adalah terdapatnya perubahan pada istilah kata tertentu pada makna yang tidak dikehendaki oleh salaf as-soleh dan penduduk muslim abad pertama Hijriah. Maksud ilmu yang tidak terpuji di sini bukanlah ilmu itu sendiri yang tidak terpuji, melainkan karena padanya terdapat salah satu dari 3 sebab, yaitu ilmu itu membawa kemudaratan, bahaya, baik bagi pemilik ilmu itu maupun orang lain seperti ilmu sihir dan tenun. Ilmu itu membahayakan pemiliknya secara umum seperti ilmu nujum, tenggelam dalam suatu ilmu sehingga tidak dapat mengambil manfaat dari ilmu itu sendiri, seperti mempelajari ilmu secara detail sebelum mempelajari dasar pokoknya. Selanjutnya yang terakhir adalah konsep dan sistematika pemikiran fikih sofistik Al-Ghazali. Judul-judul karya tulis Al-Ghazali ini disusun berdasarkan urutan tahun penulisannya.
baik dalam bidang sufisme atau fikih dan usul fikih. Karya Al-Ghazali dalam bidang sufisme atau fikih apa aja? Ada Tahaful al-Falasifah, Fadhail al-Batiniyah, wal Fadhail al-Muzailiyah, Al-Iqtisyad fi al-I'tiqad, Ar-Risalah al-Qudsiyah, Qawaid al-Aqaid, Ihya Ulumuddin. Kalau di bidang usul fikih, karya Al-Ghazali yakni Al-Mahful min Ta'liqat, Syifa al-Ghalil fil Bayan, Dhawib al-Mujtahid, Asas al-Qiyas, Hakikat al-Qaulin, Tahfiz al-Usul, Al-Mustashfa min Ilm al-Usul. Al-Ghazali juga diakui sebagai seorang cendekiawan yang punya kecakapan dalam berbagai disiplin ilmu seperti etika, logika, teologi, dogmatis, dan hukum Islam. Dalam kesehariannya, pendekatan al-aqliyah atau al-falsafah ini diterapkan dalam berbagai konteks, seperti mempertimbangkan nilai-nilai etika, prinsip-prinsip kebenaran dalam Islam, memahami konsep-konsep abstrak atau metafisika, serta berdiskusi atau berdebat tentang isu-isu keagamaan atau filosofis. Dengan menerapkan pendekatan al-aqliyah atau al-falsafah tadi, seorang dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran agama dan nilai spiritual dalam konteks kontemporer. Karya lain Al-Ghazali ini apa aja? Dalam pengajian usul fikih ini ada Al-Umud, Al-Mu'tamad, Al-Burhan, Al-Mustasfa. Terus selain itu dalam fikih apa? Ya tadi Ihya Ulumuddin, Al-Wa'iz, Fi Al-Fiqih, Al-Basit, Khulasyat, Al-Wasit, Bayan, Al-Fatawa, dan lain-lain. Al-Ghazali mengembangkan format fikih yang khas dengan menekankan penghayatan dan kemaslahatan duniawi untuk meraih kemaslahatan ukhrawi yang disebutnya sebagai fiqhu dari al-akhirah. Baik, sekian dulu pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.